Selamat pagi semuanya, anak-anak saya kelas 12. Pertemuan kita pada saat ini adalah pertemuan yang pertama dari bab yang kedua dengan topik makna perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, bisa memahami apa arti perlindungan hukum. Kedua, bisa mendeskripsikan nanti unsur-unsur yang ada dalam penegakan hukum. Yang ketiga, bisa menjabarkan apa tugas hukum itu. Yang keempat, bisa mengidentifikasikan macam-macam perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warganya. Dan yang terakhir, kamu bisa menjelaskan hubungan keterkaitan perlindungan hukum itu dengan penegakan hukum tersebut. Sebelumnya, pada hari ini 1 Oktober 2020 kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila itulah roh, itulah inti daripada pembelajaran kita PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila sakti, sudah terbukti dari sejarah. Yang mau menggantikan ideologi itu kita tetap eksis. Kita masuk kepada pembelajaran. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 di sana dikatakan, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara berdasarkan atas hukum. Restak, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Mastak, kita berdasarkan atas hukum. Artinya, di luar perilaku manusia ada yang mengayomi kita. Ada yang mengayomi kita. Yang sangat pasti itulah aturan yang kita sebut dengan hukum. Dan negara Indonesia itu bukan mastak. Kalau dikatakan mastak adalah negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, atas rimba. Bisa kita bayangkan kalau sebuah komunitas manusia, kalau di dalam tidak ada aturan, tidak ada hukum, itu bukan masyarakat sebenarnya. Karena ciri-ciri masyarakat itu salah satunya di dalam harus ada aturan yang mengatur dan mengikat kepentingan bersama agar tujuan dapat berjalan dengan baik. Perlindungan hukum itu adalah upaya menjamin, upaya melindungi, mengamankan segala kepentingan warganya sehingga kesejahteraan bisa tercapai. Jadi ada yang memberi perlindungan dan pengamanan. Di dalam ada unsur-unsurnya, harus ada di dalam perlindungan. Siapa yang memberi perlindungan itu? Pemerintah. Kita semua milik pemerintah kita, milik negara ini. Maka kalau ada warga negara yang meninggal harus dicari. Harus ditemukan pembunuhnya. Karena kita memang negara hukum, diberi negara perlindungan. Ada jaminan kepastian hukum, bukan direka-reka, pasti. Baru hak-hak warga negara itu terjamin semuanya, terjamin. Dan kepada pelaku, pelanggar hukum diberi sanksi, diberi hukuman. Siapa saja yang melanggar hukum diberi hukuman. Dan hukum itu yang sudah ada di negara kita ada tugasnya. Ada tugas hukum itu. Pertama, tugas-tugas hukum itu memberi kepastian.
pasti. Ya, kalau ada yang melanggar hukum pasti dilanggar, pasti ditindak. Cuma bagaimana menghukum, bagaimana menindak, ada proses, ada prosedur-prosedur hukum. Dan dalam negara itu tugas hukum itu dia adalah menjamin tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat. Harus terjamin. Jadi bukan jadi takut kita di masyarakat, bukan kehidupan itu menakutkan, tidak, karena ada yang menjamin kepastiannya. Dan tugas hukum itu menjaga supaya dalam masyarakat itu tidak ada yang main hakim sendiri. Tidak ada yang main hakim sendiri. Ada yang salah, bukan dia menghukum. Ada negara, ada aparat negara. Jadi bukan terus dipukuli, diseret, segala macam, itu main hakim sendiri. Bukan seperti itu menegakkan hukum. Itulah yang menjadi tugas hukum. Dan dalam negara itu kita ada diberi perlindungan. Diberi negara perlindungan. Lewat hukum itu. Kita lihat contohnya di negara kita banyak sekali sudah. Beberapa, misalnya yang pertama ada perlindungan konsumen. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Jadi konsumen, kita pemakai. Contoh kecil saja. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang kedaluarsa lewat Alfamaret, lewat Alfamidis, itu bisa kita tuntut itu. Tengok segelnya, tanggal berapa, tanggal kedaluarsa. Karena kita pemakai konsumen ya dilindungi. Yang kedua misalnya ada yang diberikan kepada intelektual. Terutama yang pertama misalnya ada hak merek. Ya, sesuatu barang punya merek. Merek itu menentukan kualitas. Dunhill itu merek yang dari Inggris, ya. Dari Amerika, banyak merek-merek daripada produk. Dan itu dilindungi hukum. Itu semua dilindungi hukum. Ada hak paten, ya. Dipatenkan. Segala sesuatu ya dipatenkan. Biar nanti kita mempunyai kekuatan hukum untuk menggugat. Itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Ada lagi hak cipta. Ya, warga negara yang mempunyai kreativitas, mempunyai daya cipta yang tinggi itu diberi negara perlindungan. Ya, apa saja hak cipta itu? Contoh, Ebit Giade itu ratusan lagu dicipta dan itu dipatenkan dan dia punya royalti atas ciptaannya. Nggak boleh itu asal dipakai orang, nggak boleh asal disalahgunakan orang ciptaannya karena itu dipatenkan. Nahum Situmorang, Rinto Harahap, semuanya itu punya hak cipta. Ada lagi dalam bidang pertanian misalnya ada tentang hak cipta atas tanaman, atas tumbuhan, atas penciptaan hal-hal baru dalam peternakan. Itu semua dilindungi undang-undang, ya. Ada misalnya petani menemukan alat biar padinya jangan dimakan tikus, nanti itu didaftar semuanya dan dia dilindungi. Warga negara itu ada lagi punya perlindungan terhadap tersangka. Jadi kalau ada pun penjahat ditangkap, dia tersangka belum, itu harus lagi kita lindungi karena belum punya kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, belum punya kekuatan vonis. Jadi dia harus dilindungi. Maka kalau ada pemerkosa, pencuri, ya pelaku kejahatan selalu dibuat inisial, ya, singkatan namanya. Kenapa? Melindungi hak asasinya kita. Melindungi hak asasinya. Itu dibuat itu di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Harus dilindungi. Baru ada lagi Undang-Undang Saksi. Jadi kalau ada melapor sama polisi, melapor sama aparat keamanan, dia disebut saksi dan dia identitasnya dijaga betul dan keamanannya itu dijamin polisi. Itu perlindungan saksi karena perilakunya memang memberi kemudahan hukum, memberi penelusuran hukum lebih jelas, jadi dia harus dilindungi. Dan bagaimana hubungan perlindungan hukum ini dengan penegakan hukum? Perlindungan hukum yang dijamin konstitusi negara tak ada artinya nanti
tak ada artinya kalau hukum itu tidak ditegakkan. Jadi harus ditegakkan hukum itu. Bagaimana menegakkan hukum? Penerapan hukum itu nanti jangan miring, jangan tumpul. Istilah tajam ke bawah katanya, tumpul ke atas. Kalau orang biasa yang mencuri ayam langsung diikat, diajukan ke pengadilan. Tapi kalau orang besar, pejabat, tumpul, tak bisa diadili, ini penegakannya tidak ada. Jadi di sini aparat, LSM, organ masyarakat bisa memberi penegakan hukum itu agar dalam praktek lurus dilaksanakan. Sampai di situ anak-anak saya, pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini. Lebih lanjut, lihat di YouTube ini, lihat di PowerPoint yang saya share. Ya, karena yang Bapak buat ini mengingat waktu hanya singkat saja. Salam sehat dan selamat pagi untuk anak-anak saya semuanya.